Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian kita, HKBP Resort Surabaya. Tepatnya hari ini, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan, renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Sikok madihamu asini roha dohot dame, dohot haholongon ni roha. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang sangat singkat pada hari ini, tetapi sangat menyentuh kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Judas dalam Alkitab adalah satu pribadi yang sangat mengagungkan Yesus dalam hidupnya. Judas yang menuliskan firman ini maksudnya. Bahkan Judas menyebut Yesus itu sebagai Tuhan dan dirinya sendiri sebagai hamba. Yudas menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang disebut sebagai orang yang terpanggil, orang yang dikasihi, dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu juga menyebut diri seperti yang disapa oleh surat Yudas ini? Yang terpanggil, yang dikasihi, dan yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Jika Bapak Ibu merasakan hal yang sama, bersyukurlah bahwa Anda adalah orang yang tepat menjadi sasaran firman Tuhan hari ini. Saudara kekasih, Judas menuliskan surat ini didorong oleh keinginan dia untuk menasihati orang-orang yang pada saat itu sedang mengalami tantangan hidup sebagai orang yang beriman, di mana ada satu arus besar yang ingin menyesatkan iman mereka, yang ingin supaya mereka menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Dan juga adanya di antara jemaat yang menyalahgunakan kasih karunia itu, yaitu tentang pengampunan dosa. Ada satu mental yang buruk ketika itu di antara umat. Di mana karena anugerah itu, kasih itu, pengampunan itu diperoleh sebagai anugerah tanpa dibeli, sehingga ada yang beranggapan kalau pengampunan dosa ini adalah anugerah cuma-cuma dan Tuhan selalu membuka diri untuk memberi pengampunan, maka mereka selalu jatuh ke dalam dosa. Mereka beranggapan kalau toh juga kita meminta pengampunan, Yesus mengampuni. Kita meminta pengampunan, Tuhan mengampuni. Sehingga mereka tidak sadar bahwa sikap hidup yang seperti itu sungguh-sungguh merendahkan kasih karunia Tuhan, merendahkan anugerah Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Mudah-mudahan jemaat Tuhan yang ada saat ini yang menerima renungan ini tidak pula seperti itu. Orang yang disadari atau tidak selalu berusaha atau selalu mengulang dan mengulang terus perbuatan dosanya, artinya dia sudah merendahkan nilai kasih anugerah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman ini disampaikan oleh Judas ketika itu untuk meneguhkan iman jemaat,
supaya lebih menghargai, lebih menghidupi lagi kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Maka ada 3 kata penting yang ditekankan melalui firman ini. Kata penting yang pertama yaitu rahmat. Rahmat itu merupakan berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan terhadap seseorang. Berkat yang spesial diberikan Tuhan kepada setiap orang yang Dia kasihinya. Nah, ini yang diharapkan. Rahmat Tuhan melimpahi kamu. Artinya, hidup seseorang, hidup orang percaya, setiap hari dia hendaknya beroleh rahmat yang daripada Tuhan. Kata penting yang kedua yaitu damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera 2 kata yang tidak dapat terpisahkan. Hal yang berbeda dari kehidupan manusia adalah ketika hidupnya, sukacitanya tidak lagi ditentukan oleh bagaimana dia menjalani hidup ini secara materi sebagai buah dari usahanya. Artinya, kalau dunia ini seolah-olah menggiring kita, ya kita bersukacita, kita berbahagia saat apa yang kita rindukan telah tercapai, saat apa yang kita usahakan telah berhasil. Nah, sesungguhnya harapan Tuhan bukan seperti itu. Tetapi apapun yang Bapak Ibu Saudara peroleh, apapun yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah meyakini bahwa dirinya adalah pribadi yang terpilih, adalah pribadi yang dikasihi, adalah pribadi yang dipelihara oleh Tuhan, maka damai sejahtera itu adalah sebagai respon atas anugerah Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa besarnya keuntungan, tidak ditentukan oleh seberapa besarnya keberhasilan, tetapi sejauh mana kita merasakan bahwa sungguh-sungguh kita ini adalah pribadi yang dipanggil, pribadi yang dikasihi, pribadi yang dipelihara. Sesungguhnya itu yang menjadi titik berangkat kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Kata penting yang ketiga yaitu kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita tentang kasih akan sempurna jika kita berangkat dari ajaran akan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dapat kita baca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Kasih itu adalah harus kita rasakan bahwa Allah sendiri yang bertindak, Allah sendiri yang datang pada diri kita, Allah sendiri yang berkorban untuk kita. Maka tidak ada dasar sebenarnya jika Tuhan melihat pribadi kita sehingga kita beroleh keselamatan, sehingga dosa kita diampuni. Tetapi sungguh hanya karena Allah sendiri memiliki kasih yang sempurna, maka Dia menyelamatkan kita, Dia berkorban untuk kita. 3 hal penting ini yang menjadi harapan yang dituliskan dalam kitab Judas ini. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini adalah doa dan harapan. Maka baiknya kita pun dalam setiap kehidupan kita, ini yang menjadi doa kita. Bagaimana hidup kita selalu dilimpahi oleh rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Tuhan. Orang yang sudah memelihara 3 hal ini di dalam hidupnya, dia adalah orang yang akan selalu bersukacita. Dia menjadi saksi, dia teguh menghadapi setiap badai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa rahmat Tuhan, bahwa damai sejahtera dan kasih Tuhan melimpahi kita, sehingga kita tidak takut menjalani setiap aktivitas kita. Dan kita tahu sesungguhnya Allah selalu memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, betapa berharganya hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau adalah pribadi yang telah menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tidak lagi sebatas janji belaka, tetapi Engkau telah mati berkorban untuk kami dan telah bangkit untuk kemenangan kami. Sesungguhnya semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami selalu dilimpahi oleh rahmat, kami selalu dilimpahi oleh damai sejahtera, dan kami selalu merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari kami. Inilah doa permohonan kami dengan rasa syukur kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.